Halo, Assalamualaikum. Politik sebagai wadah di mana beragam ideologi berkumpul seringkali menjadi medan pertempuran tanpa pedang. Peserta pemilu, yaitu elit partai, warga kota, warga desa dengan latar belakang yang beraneka ragam, membawa serta spektrum pandangan politik yang tak jarang saling berlawanan dan terlibat dalam perdebatan yang sengit. Bahkan dengan maraknya media sosial, kita disuguhi retorika penuh devaluasi, upaya memecah belah masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Realitas ini jauh dari gambaran ideal demokrasi yang harus merangkul pluralisme dan kebebasan berpendapat tentunya. Bahkan prinsip ini gagal menjelaskan kemampuan demokrasi untuk menyatukan perbedaan sebagai dasar tak tergoyahkan dalam proses demokrasi. Karena sebagian orang masih ada yang bertengkar, bahkan ada yang rela mati demi demokrasi. Untuk memahami bahwa demokrasi seharusnya melindungi hak individu dan melindungi kepentingan kolektif, kita perlu melihatnya dari perspektif yang cukup luas. Demokrasi seharusnya membuat pemerintahan lebih akuntabel dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam bentuk kebijakan, namun realitanya seringkali jauh dari itu. Meskipun demokrasi dianggap sebagai cerminan keinginan masyarakat terhadap kedaulatan individu, kenyataannya seringkali tidak menjadi landasan bagi masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Sejarah perjuangan masyarakat menjadi demokrasi sebagai cara untuk mengakhiri penindasan bisa menjadi bukti, tetapi bagaimana demokrasi yang mereka dapatkan saat ini? Apakah ini benar-benar melindungi hak individu? Itu sebabnya dalam pertarungan di ideologi dan keyakinan politik, mengidentifikasi musuh sejati dalam politik bukan semudah memberi label rendah kepada lawan politik seperti cepong, kampret, dungu. Pemberian label semacam itu justru melanggar esensi pluralisme yang seharusnya menjadi pilar dalam demokrasi. Idealnya, berbangsa seharusnya bersumber dari kesatuan dalam keragaman, bukan terbagi oleh kebencian. Tak hanya itu saja, musuh sejati dalam politik juga tidak selalu hadir dalam wujud yang terang-terangan. Musuh sejati politik juga muncul dalam bentuk yang lebih tersembunyi, yaitu mereka yang suka memecah belah keberagaman. Mereka adalah individu atau kelompok yang menggunakan strategi retorika yang menghasut, memanfaatkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Mereka cenderung tidak membawa solusi, melainkan justru memperkuat jurang yang memisahkan kita sebagai masyarakat. Mereka menabur kekacauan dalam arena politik, lalu menggunakan politik sebagai wadah untuk menanam benih ketidakpercayaan, meracuni opini publik, dan memperbesar kesenjangan di antara kita sebagai warga negara. Mereka tidak peduli dengan kebutuhan akan kerjasama dan saling pengertian. Sebaliknya, mereka memadamkan suara-suara yang penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Politik dalam teori idealnya seharusnya menjadi wadah untuk mencapai kesatuan dalam keberagaman. Namun realitanya seringkali jauh dari konsep ideal ini. Manipulasi yang tersembunyi di balik layar politik seperti politisasi SARA, money politik, hoax, kampanye hitam, dan ujaran kebencian menjadi ancaman terbesar terhadap integritas demokrasi. Para pemecah belah dengan sengaja memicu polaritas, memperlebar jurang di antara kita, dan memanfaatkan isu-isu sensitif demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap fenomena familikrasi atau politik dinasti. Meskipun ada argumen yang mendukungnya, keduanya
sebenarnya memiliki masalah yang mendasar, yaitu lebih memprioritaskan kepentingan golongan daripada kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenali musuh sejati dalam politik, yaitu mereka yang memanfaatkan kewenangan golongan penguasa dan memanfaatkan ketakutan serta perpecahan untuk mencapai tujuan politik. Musuh lain yang juga perlu diperhatikan adalah integritas penyelenggara demokrasi yang mudah goyah, termasuk retorika yang bersifat antagonis dalam politik. Itu sebabnya kita harus belajar untuk mengatasi perbedaan dan politik dengan cara yang lebih produktif. Kita seharusnya tidak hanya mendengarkan, tetapi juga memahami pandangan orang lain. Politik yang sehat adalah politik yang mampu menggabungkan berbagai pandangan dan ideologi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Itulah sebabnya kita harus belajar untuk mengatasi perbedaan pendapat dan konflik politik dengan cara yang lebih produktif. Kita seharusnya tidak hanya mendengarkan, tapi juga memahami pandangan orang lain. Politik yang sehat adalah politik yang mampu menggabungkan berbagai pandangan dan ideologi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Jadi dalam mencari musuh sejati dalam politik, mari kita melupakan esensi sejati dari kebangsaan, yaitu persatuan dalam keberagaman. Musuh sejati kita bukanlah sesama warga negara yang berpandangan berbeda, melainkan ketidakpedulian terhadap nasib bersama dan ketidaktahuan terhadap kepentingan bersama, serta ketidakyakinan akan kemampuan mendengarkan dan memahami sudut pandang yang berbeda. Ini bukan tentang menentang satu sama lain, melainkan tentang merangkul keberagaman sebagai kekuatan bersama, dan saat dia mampu mengatasi konflik dan perbedaan dengan cara yang produktif, kita akan mencapai tujuan sejati dari politik, yaitu membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan berkeadilan. Dengan kata lain, masyarakat mampu mendengarkan, memahami, dan merangkul keberagaman sebagai kekuatan bersama akan mengatasi musuh sejati dalam politik. Oke, kita tunggu partisipasi seluruh simpatisan kader Partai Umat dimanapun Anda berada. Kita tunggu Anda tanggal 14 Februari 2024 di bilik suara di TPS. Jangan lupa coblos Partai Umat nomor 24. Kita akan bersama-sama dengan tagline tegakkan keadilan, lawan kezaliman. BPPD Partai Umat DPD Kota Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.